Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Pasti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang berjenis platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple, dan juga komputer. Nah, ketahanan baterai yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterainya karena terlalu lama sehingga 10 hingga 15 jam, sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arli. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah ya, kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat terus. Untuk kali ini guys, kita bakal mereaksi daripada satu channel dari Malaysia yaitu ML Studio, yang mana ya seorang pria ini sedang membahas kenapa parlemen Indonesia kenapa parlemen Indonesia tak bergaduh macam Malaysia. Gitu, maksudnya nggak berantakan lah gitu ya. Ya, kita tahu kalau hal-hal di parlemen ini pasti ada yang berantakan juga. Cumanya kita pengen tahu juga bagaimana sistem parlemen di Indonesia ini guys. Yes, jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal melihat dalam 3, 2, 1 and go. Ini pertama kali nih aku tahu ya. Parlemen Indonesia, perdebatan sesama anggota parlemen tidak akan ya. Dalam Parlemen Indonesia, perdebatan sesama anggota parlemen tidak akan ada gunanya karena anggota parlemen itu tidak menjadi eksekutif atau tidak menjadi pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Salah satu pertanyaan dari netizen Malaysia yang saya sering lihat ini di orang dunia Indonesia maya guys adalah Ya, benar. mengapa Dosen. parlemen Indonesia sangat berbeda berbanding dengan parlemen di Malaysia. Menurut mereka, parlemen Indonesia terlihat tidak berbahas, sedangkan parlemen Malaysia terlihat sering berbahas, bahkan perbahasan itu sangat panas, memancing emosi satu sama lain. Untuk menjawab hal tersebut, kita perlu melihat terlebih dahulu perbedaan antara struktur negara Indonesia atau sistem negara Indonesia dengan sistem negara Malaysia. Sistem negara Malaysia adalah sistem demokrasi berparlemen atau parliamentary demokrasi. Ia menyatakan bahwa tugas parlemen di samping fungsi legislasi, budget dan kontrol juga sekaligus menjadi eksekutif. Jadi ada bagian dari parlemen yang berfungsi sebagai eksekutif yang disebut dengan pihak kerajaan dalam Malaysia atau ruling party. Sedangkan di Indonesia sistemnya berbeda. Di Indonesia sistemnya adalah demokrasi presidensial, di mana fungsi eksekutif itu berada di presiden, sedangkan di parlemen hanya menjalankan fungsi legislasi, fungsi budget, dan fungsi kontrol. Ketiga fungsi itu dapat dijelaskan bahwa fungsi legislasi adalah fungsi yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang. Dalam hal ini antara pemerintah atau presiden di Indonesia dengan parlemen bekerja sama. Undang-undang bisa muncul dari inisiatif parlemen atau DPR kalau di Indonesia, dan juga bisa muncul dari inisiatif eksekutif atau presiden. Kemudian apabila kedua badan ini bersepakat, maka sebuah rancangan undang-undang dapat dijadikan undang-undang. Sebaliknya, apabila salah satu menolak atau tidak menyetujuinya, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat lagi diajukan pada masa persidangan itu. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi anggaran atau fungsi budget, di mana presiden akan mengajukan budget kepada DPR, kemudian DPR akan membahasnya untuk kemudian mengesahkannya. Yang ketiga adalah fungsi kontrol. Dalam menjalankan fungsi kontrol, DPR berfungsi sebagai oposisi atau pembangkang terhadap pemerintah. Ia menjadi pihak yang akan selalu memberikan keseimbangan atas pilihan-pilihan atau polisi-polisi atau dasar-dasar dari pemerintah. Ini jauh berbeda dengan sistem di Malaysia tentunya. Dalam sistem Malaysia, parlemen sekaligus berfungsi sebagai eksekutif. Ada satu bagian dari parlemen yang menjadi kerajaan dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri menjadi sayap terbesar dalam parlemen, kemudian sisanya akan menjadi pembangkang, sehingga perbahasan terjadi antara
sesama anggota parlemen, yakni anggota parlemen di blok kerajaan atau pemerintah dengan anggota parlemen yang berada di blok pembangkang. Sedangkan di Indonesia tidak seperti itu. Di Indonesia karena eksekutif terpisah dengan legislatif, maka tidak ada blok kerajaan atau blok pemerintah dan blok pembangkang atau blok oposisi di parlemen. Semua berlaku sama sebagai anggota parlemen yang sama-sama bisa bertindak sebagai pembangkang kepada pemerintah apabila ada dasar atau polisi dari pemerintah yang tidak dapat mereka terima. Jadi perdebatannya tidak sekeras antara sesama parlemen, sebab dalam parlemen Indonesia perdebatan sesama anggota parlemen tidak akan ada gunanya karena anggota parlemen itu tidak menjadi eksekutif atau tidak menjadi pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Yang kedua yang mungkin akan membuat perdebatan di Indonesia tidak terlalu keras adalah di Indonesia fungsi anggaran tidak menjadi penyebab jatuhnya sebuah pemerintahan atau kerajaan, karena dalam sistem Indonesia apabila budget yang diajukan oleh pemerintah pada satu waktu tidak disetujui oleh Dewan atau DPR, maka budget yang berlaku adalah budget tahun sebelumnya. Berbeda dengan pemerintahan di sistem parlementer atau Westminster, di mana bila budget yang diajukan oleh pemerintah atau kerajaan tidak disetujui oleh parlemen, maka pemerintahan itu jatuh. Oleh karena itu perdebatannya akan sangat keras karena berkaitan dengan jatuh bangunnya sebuah pemerintahan. Faktor lain yang membuat perdebatan di parlemen Indonesia tidak sekeras dalam parlemen parlementer adalah karena tidak ada kuasa parlemen untuk menjatuhkan pemerintahan. Kedua-dua lembaga, yakni pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dan parlemen yang berisi wakil-wakil rakyat sama-sama dipilih dalam pemilihan umum atau pilihan raya. Oleh karenanya kedua-duanya tidak bisa saling menjatuhkan. Oleh karena perdebatan yang keras sekalipun tidak akan dapat menjatuhkan salah satunya. Memang ada mekanisme yang disebut dengan impeachment, tapi prosedurnya lebih panjang karena impeachment itu melibatkan perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu juga berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah, kemudian akan mengajukan tuntutan untuk impeachment itu kepada Mahkamah Konstitusi, baru kemudian dapat diajukan lagi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi prosedurnya sangat panjang dan itu tidak berkaitan dengan polisi. Tuntutan untuk impeachment itu lebih berkaitan kepada pelanggaran berat terhadap undang-undang atau perbuatan kriminal yang dianggap tidak dapat diterima bila dilakukan oleh seorang presiden. Jadi tidak berkaitan dengan polisi atau kebijakan. Demikian, terima kasih, semoga dapat dipahami. Mantap. Yes, terima kasih buat ML Studio karena berkesempatan untuk menjemput dosen daripada dosen Jakarta ya kalau nggak salah, dan penerangannya sangat jelas di antara perbedaan di antara parliamental Indonesia dan juga Malaysia. Kita tahu di sini macam kalau masing-masing punya monarki lah dikatakan, punya institusi yang berbeda daripada Indonesia dan juga Malaysia. Ya, kalau di Indonesia itu namanya musyawarah ya untuk mencapai kata muafakat guys ya. Jadi mereka gimana ya? Nggak ada pembangkang, nggak ada oposisi atau apa ya, cuman memperbincangkan apa kedepannya dan kemajuannya untuk negara. Maksudnya di sini Indonesia punya cara itu untuk menentukan sesuatu. Kalau di Malaysia itu baru diusulkan untuk dinyatakan ini kenapa tidak ada, ini kenapa ini kenapa ini begitu, baru dipersoalkan. Itu yang menjadi perbalahan juga. Yes, benar-benar. Dan daripada dosen ini tadi memang sangat perbahasan yang sangat baik ya, sangat informatif dan edukatif lah bagi aku ya. Maksudnya kita nggak tahu ya kan, jadi tahu ya. Nah, tapi sebenarnya apapun sistem parlemen itu kedua-duanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Betul. Ya, dia lebih kepada gimana ya? Seharusnya ada keseimbangan lah ya dalam politik ini guys. Jadi betul. yang ini memang aku juga nggak berapa bisa bahas, tapi sekarang ini aku cuma tahu apa yang baru aku tahu itu. Ini memang banyak bedanya lah ya parlemen Malaysia dan Indonesia ya. Ya, untuk kita berkata lebih daripada itu, kita bukanlah seorang ahli parlimen atau seorang yang mempunyai pengalaman di dalam parlimen itu. Ya, tapi apa yang kita dengar di sini adalah pengetahuan dan juga ilmu ya guys ya. Jadi kita ambil positifnya, kita mengetahui sesuatu yang baru hari ini ya. Benar. Yes. Jadi adakah kalian juga seperti kita atau kalian udah tahu ya tentang parlimen Malaysia dan juga Indonesia? Kalau ada sila komentar di bawah seperti biasa. Jadi guys, ini nggak perlu dibahas panjang ya. Jadi
Gimana pendapat kalian? Silahkan komentar ya guys ya. Nah, jadi nggak perlu basa-basi, mungkin itu saja untuk kali ini Oci ya. Itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan link, dan insyaallah kami coba yang terbaik untuk menyaksikan video-video Anda. Ya mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.